Kita mulai. Ini beberapa bahan dari saya, ya. Baru ini Ancient Christian Commentary. Nah, buku ini kalian pakai untuk mencari, untuk memahami apa? Atau mencari eklesialnya. Atau kalau eklesia itu kalau di 4 lapisan makna itu berarti di nomor 6. Ya, eklesia itu misalnya diambil dari para bapak gereja. Oke. Tapi bukan hanya para bapak gereja ya, kalau eklesia nih. Bisa dari buku-buku dogmatik, ya pokoknya tradisi gereja. Misalnya dari liturginya. Nah, hari Minggu kemarin, kalau kalian baca Minggu Alamas atau Minggu kedua Prapaskah, ya kan? Nah, besok ini sudah Minggu ketiga, yaitu kita memperingati Minggu John Limakus, ya, Minggu Tangga. Kemarin Minggu Anak Tangga, Minggu Palamas. Nah, secara eklesial kita baca misalnya Markus 2 ayat 1 sampai 12. Jadi tentang 4 orang yang menggotong seorang yang sakit lumpuh, terus menurunkannya dari atas atap supaya bertemu dengan Yesus dan dia disembuhkan. Nah, ini kita bacanya dalam konteks Minggu kedua Prapaskah atau Minggu Gregory Palamas. Apa hubungannya? Nah, ini kalau kalian baca, ini pembacaan secara eklesia dalam konteks liturgi atau ibadah. Itu eklesial ya. Jadi eklesial itu ada di langkah 6, di langkah 6 yaitu semantik kontennya. Nah, terus kalau kalian baca lagi siapa di Saint Kirill, berarti ini dari para bapak gereja. Magrius. Magrius itu bukan saint ya. Kemarin tuh siapa yang ngomong tuh? Martin Luther saint itu bukan. Ya. Jadi nggak semua yang dikatain Bible itu George Haidot itu saint, bukan. Jerome itu saint ya. Saint itu yang saya bagi itu loh setiap hari itu disebut saint atau orang kudus atau santo santa. Nah, Yohanes Chrysostomos, nah ini kurang ST nih ya, lupa. Yohanes Chrysostomos itu saint. Saya lihat tafsir ini, terus kamu harus analisis. Ya. Nah, lalu dari eklesial, dari Christ Center, deep structure, kamu kombinasi jadi sintesis. Ya, sinergi, ini ayat per ayat nanti. Nah, yang saya minta dari kalian kan minimal 1 ayat atau 2 ayat, ya, atau 3 ayat di dalam. Ya. Nah, lalu buat kesimpulan. Kesimpulan itu berarti konsep teologisnya. Ya, dia tahu kalian. Kesimpulan itu seperti doktrin. Ya, memang di sini saya gambarkan itu sederhana ya. Harus ada apa sih konsep utamanya, lalu pendukungnya apa. Kalau misalnya baca ini, oh Amsal ini konsep utamanya. Lalu ide-ide pendukungnya ini. Ya. Nah, setelah itu ada namanya personal, ya kan? Ini semacam refleksi yang diturunkan ke dalam hati. Spesifiknya ya, untuk apa refleksi ini? Ambil 2 Timotius 3, yaitu reproof, correction, and instruction. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Coba baca reproof, correction, instruction in righteousness. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan,
mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu refleksi kita, refleksi tingkah laku kita gimana. Ini yang saya ingin kalian waktu bikin paper itu masuk juga. Atau pas kalian beri komentar, kalian nggak bawa beli komentar di grup itu kan bisa analisisnya di sini atau refleksinya bebas saja kalau di grup ya. Ini beberapa kalian sudah rutin ya, tapi cowok-cowok ini loh, saya nggak pernah lihat. Helmi jarang, ya. Risma kan ada nama kan ya di sini, ya. Ahmad satu dua kadang, ya yang rutin itu siapa? Atono rutin, Wiki ya ada rutin, ya Ima rutin. Nah, Nenong nih jarang, kan nggak ada, jarang. Kan saya sudah suruh seminggu 2 kali, 3 kali minimal. Ya berarti kan nggak mesti tiap hari. Pas pegang HP itu maksudnya. Kan seminggu 3 kali. Nah, pas pegang HP bisa. Atau kalian malam-malam kan juga bisa. Ya kan bisa pakai WA kan kalau malam. Bisa ya. Nah, ya, ya berdoalah supaya nanti dipasang wifi di sini. Oke, lalu kan saya selalu kasih judul personal ya. Kadang-kadang di sini ada aplikasi. Aplikasi itu berarti kita udah masuk lapisan moral 3. Oke, saya belum sampai ke anagogik ya. Nah, minggu lalu kan kita baca paper ini ya. Ini, oh bukan, ini ya. Ini kan papernya ya. Landasan teori kenapa kok ada ini Pak, 10 langkah ini atau 4 lapisan ini. Nah, ini teorinya ada di sini. Sarkik, psikik, noetik, dan anagogik di dalam kitab suci ya. Nah, ini memang sudah saya tulis lama tahun 2022. Ya, ada pendahuluannya, ini kutipan-kutipan dari Bapak Gerejanya. Kemudian saya janji bikin sebuah artikel. Nah, ini artikelnya udah di ya. Nah, ini dia. Ini udah saya ini udah saya submit di jurnal. Jadi kalau bisa ngajar mata kuliah ini ke satu artikel. Kalian juga gitu ya. Eh, Kalau kalian kan kalau ada tugas, nggak ada tugas juga nggak ada ya kan. Ya, makanya saya tugasin paper jadi artikel kan. Ya, mulai. Apalagi nanti tanggal 8, 28 ya, sampai 7, itu ada 1 minggu lebih, 10 hari ya, 11, nah, nggak ada kuliah. Ya, enak dong? Yes. Ya, kerja kan setengah hati. Tapi setengah hari lagi istirahat. Habis istirahat, ya belajar papernya, tugas-tugasnya. Oke, kalau Bapak nanti mau pulang ke Medan. Ah, ya rumput bergoyang. Ya mau lihat orang tua udah 3 tahun lebih ya, mumpung masih hidup. Sini kalau udah nggak ada, mau lihat apa? Lihat kuburan. Oke. Nah, waktu itu 1 minggu itulah, jadi kalian dalami.
Walaupun nggak, misalnya kalau kalian bisa cepet ya, oh saya udah suruh kalian bikin eklesialnya, pokoknya kalian bikin dulu deh, nanti baru eh, saya akan ada waktu, kadang-kadang saya koreksi satu-satu ya, saya panggil aja. Nanti kita ambil waktu di kelas, kalian bisa presentasi ya. Nah, nanti habis chapel nih, ya presentasi. Tapi kadang materi kayak gini nggak keburu saya jelasin. Oke, nah ini jadi di paper. Ini kalian bisa baca di sini. Ya. Nah, coba kita baca sebentar, habis itu nanti kita masuk latihan-latihannya. Ya. Yang latihannya itu eh, saya ambil dari ini yang kita udah yang saya udah kerjakan ya. Ini ada Amsal, Ibrani ya. Ini latihan-latihan yang kalian baca setiap hari. Yesaya, banyak kan perjanjian lama ya, karena ini prapaskah. Saya ambil dari bacaan harian. Sama masa prapaskah, jadi bacanya Kejadian, Yesaya, dan Amsal. Hari Sabtu Minggu ada lain. Oke. Okay. Nah tadi tentang paper tadi ya kalian, nah ini ada contoh pas saya, contoh Ibrani 4, 14 sampai 16. Nah, waktu kalian kerjakan, misalnya nanti pas gak ada kuliah kan itu kosong ya, waktunya kan kalian bisa pakai belajar ini ya untuk belajar ini. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Saya kalau saya suruh kalian deep structure udah belum? Oke. Terus Christ Center, lalu Bapak Gereja, sinersinya, sintesisnya. Lihat, misalnya ini, satu paragraf ini. Coba bandingkan. Jadi ini gabungan dari 3 yang di atas, bukan yang baru loh. Oke. Kan nanti kita lihat contohnya. Ya, sinergi atau sintesis ini eh, gabungan dari data-data di atas, bukan jadi bukan lain gitu ya. Ini deep structure-nya apa, center-nya apa, bapak gerejanya apa, nah, itu digabungkan. Misalnya kan datanya banyak, jadi kita bagi jadi beberapa paragraf. Misalnya di sini jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, terserah sih ya. Tapi jangan kesedikitan. Kalau kalian cuma satu ayat, kalau cuma 2 paragraf, itu untuk artikel jurnalnya terlalu sedikit katanya. Nah ini misalnya saya bikin satu ayat, tapi bisa jadi satu artikel. Target saya kalian bikin ini satu ayat, misal 8 ayat 11. Ya, tapi 20 halaman. Ini udah ada abstrak. Jadi kan dari eksegesinya. Eksegesinya di sini ini. Amsal 8 ayat 11. Ya. Nah, ini eksegesinya. Oke. Nah, jadi papernya di mana? Papernya ini dikaitkan dengan ini satu kritik terhadap materialisme modern. Ya. Nah, nanti kalau kalian bikin artikel, mungkin harus kalau bisa ditambahin lagi ayat itu berelasi dengan apa.
Kalau Amsal 8:19 ini kaitkan dengan masalah materialisme modern. Nah, ini lebih challenging, lebih sulit. Kalau mau murni, eksegesis murni, ya sudah. Misalnya dari ayat itu dapat doktrinnya apa atau konsep teologisnya apa. Dikasih judul di situ. Kayak kalian bahas dulu Jesus Prayer, terus dapat apa poinnya, intinya. Itu jadi judul. Ya. Tapi ini pakai Amsal 8:16 merespon etis teologis materialisme modern. Eksegesisnya ada di sini. Ya. Nah, ini mau saya submit di jurnal ini sosiologi agama. Sosiologi agama itu di jurnalnya UIN ya. UIN Salatiga, UIN Sunan Kalijaga, Kalijogo, ya Kalijaga, Jogja. Ini Sinta 2, cuma bayar 500.000. Ya, ya murah itu. Ya, rata-rata udah 700, 1 juta. Oke. Nah, ini kalau kalian papernya bagus, ya, kita bisa submit nggak hanya jurnal STT aja, tapi bisa ke level Universitas Islam atau universitas swasta yang negeri banyak. Mereka juga butuh artikel kan. Tapi juga banyak yang sekarang udah melek ya tentang artikel. Ya banyak jurnal-jurnal STT udah bertebaran di mana-mana. Tapi kualitasnya itu jelek-jelek. Ya. Isinya nggak ada novelty-nya, nggak ada kebaruan yang ini. Nah, tapi ya mungkin karena banyak kan yang nulis tuh mahasiswa. Dosennya cuma ikut nama doang. Saya nggak mau dosennya ikut, tapi dia nanti waktu revisi harus ikut bantu. Gitu ya. Atau kayak saya paling nggak kan mengajar kalian masih mending. Oke. Jadi saya sebagai second author, no problem. Nanti revisi juga ikut. Kan beberapa kayak yang email udah terbit belum sih kan? Nah, misalnya direvisi kan terbit kan? Gitu. Itu saya maunya dosen-dosen juga begitu ya. Oke. Nah sekarang untuk latihan-latihan saya kira nggak bisa maksimal di kelas. Nah, kalian harus punya waktu untuk nulis sendiri, ya, baca. Saya ada kirim ya di grup. Judulnya noetik atau teori ya seperti ini kalian pelajari aja terus lihat cara bagaimana. Misalnya yang paling sulit nanti kan menganalisis dan mensintesisnya ya kan atau mensinergikan. Nah itu bagian yang paling sulit. Ya, kalau deep structure mah gampang, ya. Center gampang cari data-datanya. Di eklesialnya sulit, ya. Oke, sekarang kita lihat coba ini ya. Mana artikel ya? Oke, ini ya. Coba baca wiki. Kompleksitas. Statistik. Jadi kalian sambil belajar lagi. Ini cara nyusun artikel itu kayak gimana? Ingat lagi. Dulu mungkin nggak diajarin dulu sama siapa metodenya. Ayaro ya. Nanti ini dia pakai buku ini bukan? Nah, ingat lagi. Misalnya mau menulis pendahuluan abstrak itu kayak gimana ya? Kalian perhatikan lagi. Nih, judulnya kompleksitas hermeneutika penafsiran 4 lapisan makna kitab suci dalam tradisi Kristen.
Coba baca abstraknya. Dalam tradisi ortodoks dengan fokus pada konsep batasan makna, sains, dan logis. Yang dikembangkan oleh para bapak gereja melalui pendekatan histori teologis, dan ini menjadi Eksplorasi. antara dua pusat eksegesi utama. Sekolah Alexandria dengan metode alegoris dan sekolah Antioquia yang menekankan historisitas teks. Yang sisi ini menunjukkan bahwa kedua tradisi tersebut saling melengkapi dalam membentuk paradigma mistik penafsiran ortodoks. Mana makna literal, moral, spiritual, dan eksternologis dipahami sebagai fakta yang terintegrasi secara organik dalam suatu kesatuan. Pahami ya. Ini penting sekali karena ini menjadi dasar teori dari 10 lapisan ini. Ya. Ini saya 10 ini kan hasilnya. Tapi saya bikin artikelnya secara ilmiah supaya ini nggak sembarangan. Oke, terus? Teologis dari konsep makna masuk doktrin inspirasi ilahi kesatuan paling Alkitab serta interrelasi antara penafsiran, liturgi dan asketisi. Dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa makna yang kita artistik bukan sekadar teknologi intelektual, melainkan sebuah jalan transformasi spiritual yang berpusat pada Kristus sebagai logos dan telos, tujuan akhir dari seluruh kitab suci. Versi saking menegaskan relevansi pendekatan ini dalam konteks kontemporer untuk menjawab tantangan interpretasi muda sambil mempertahankan kesinambungan dengan tradisi. Iya. Nah, itu sebuah abstrak. Sambil kalian lihat ya. Sebuah abstrak itu apa saja unsurnya? Oke. Ya. Hasil. Abstrak ada tujuan, metode, hasil, simpulan, kata kunci, ya kan? Kalau di sini ada tujuannya enggak? Apa tujuannya? Iya, ini. Ini tujuannya mau menganalisis kompleksitas hermeneutika kitab suci dan tradisi patristik ortodoks dengan fokus pada konsep 4 lapisan makna yang dikembangkan oleh para gereja. Lalu metodenya, iya ini historis, teologis, ya, mengeksplorasi ini dan sebagainya. Hasil penelitiannya apa? Nih, hasilnya kedua tradisi saling melengkapi ya. Bla 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 ini. Oke. Terus lagi temuan ini mengungkapkan hermeneutik patristik itu bukan sekedar metodologi intelektual, tapi jalan transformasi spiritual. Nah, itu ada spiritualnya. Oke. Lalu kesimpulannya apa? Nah, ini dia. Kata-kata kuncinya ada ya. Nah, sekarang coba baca email pendahuluan. Dalam teologi ortodoks, meskipun terdapat ketentuan terhadap dimensi ilahi dan ilahi yang dalam kitab suci yang melampaui interpretasi literal, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme dan fondasi dari penafsiran, tapi masih memerlukan elaborasi lebih lanjut. Potensi untuk mereduksi pemahaman teks suci menjadi sekedar makna harfiah dapat menghambat apresiasi terhadap kekayaan spiritual dan teologis yang terkandung di dalamnya. Karena itu, penelitian ini akan mengatasi kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tradisi ortodoks menafsirkan kitab suci pada berbagai tingkatan makna. Nah, ini namanya kalimat apa? Dalam pendahuluan. Apa masalah yang mau dipecahkan? Problem
statementnya. Apa problem statementnya di sini? Masalahnya apa? Ada yang mau jawab? Yang online boleh ya, yang online ikut. Masalahnya apa? Masalahnya itu kan jawabannya. Masalahnya adalah Itu menjadi sekedar makna. jatuh kepada penafsirannya itu kurang lengkap ya, hanya sekedar makna harfiah. Tapi spiritual dan teologisnya kurang. Nah, ini salah satu problem ya. Ini namanya problem. Terus Tradisi teologis ortodoks telah lama mengakui kedalaman makna kitab suci, sebagaimana ditegaskan oleh para bapa gereja. Yohanes Kristostolos misalnya menyoroti peran bahasa manusia sebagai instrumen penyampaian firman Allah, sebagaimana Kristus diimani sebagai Theotokos, Allah sejati dan menjadi sejati dalam kesatuan hipostatik. Demikian pula kitab suci dipandang sebagai firman Allah yang diekspresikan melalui instrumentalitas bahasa manusia. iya. Konseptualisasi Jadi kitab suci itu bahwa gereja misalnya mengatakan itu Allah jadi manusia, sama seperti kitab suci itu juga firman Allah yang menjadi bahasa manusia atau diekspresikan melalui bahasa manusia. Terus konseptualisasi teologis ini diartikulasikan secara komprehensif oleh Maximus sang pengaku iman dalam Teologia yang menyatakan perjanjian lama adalah tubuh dan perjanjian baru adalah jiwa, karena yang dikandungnya adalah rohnya. iya, tubuhnya perjanjian lama, jiwanya perjanjian baru. Rohnya ini yang kita harus cari, yaitu di dalam artinya, meaningnya, maknanya. Terus Analogi antropologis ini menggarisbawahi prinsip berdasar bahwa sebagaimana eksistensi manusia terdiri dari materialitas tubuh yang fana dan substansi jiwa yang abadi, demikian pula kitab suci memiliki dimensi lahiriah atau literal dan batiniah dan spiritual yang saling berintegrasi dalam satu kesatuan organik. nah, sehingga teks itu nggak cuma hanya perlu dikaji secara lahiriah atau literal, atau tadi di sini problemnya jadi sekedar makna harfiah. Ya, ternyata ada rohnya. Atau nanti kita sebut sebagai hidden meaning-nya atau rohnya ya. Kalau Maximus bilang itu makna itu rohnya. Oke, terus Maximus lebih lanjut akan posisinya dengan menyatakan bahwa kesimpulan fokus kitab suci baik dalam manifestasi perjanjian lama maupun baru memiliki dua aspek konstitutif. Konteks historis yang berkorespondensi dengan tubuh dan makna pneumatologis yang mendalam yang merupakan telos dari pencapaian teotik yang berkorespondensi dengan jiwa. nah tadi tubuh itu PL, jiwa itu PB, maknanya rohnya, pneumatologis yang mendalam yang merupakan telos. Ya. Terus Dan suci yang diinspirasikan oleh negeri hipostatik Roh Kudus dan kepada para penulisnya Timotius 3 ayat 16-17 mengandung kompleksitas makna yang melampaui interpretasi superficial. iya, ini ada kitab suci yang sudah diinspirasi oleh Roh Kudus, itu ada rohnya. Ya, ada energi hipostatik Roh Kudus kepada para penulis sehingga mengandung kompleksitas makna yang melampaui makna superficial, hanya makna literal doang, melampaui itu. Apa yang ada di dalam teks itu ada rohnya, ada yang tersembunyi, yaitu maknanya, yaitu rohnya. Nah, ini pandangan Bapak Gereja itu baca Alkitab itu seperti itu.
Kalian harus temukan apa hidden meaning-nya. Yang seringkali saya bilang tuh makna spiritualnya apa. Nah, itu selalu melampaui ya. Di sini dikatakan melampaui interpretasi superficial. Interpretasi yang biasa-biasa aja gitu. Yang kadang-kadang hanya basa-basi aja. Gitu. Oke. Coba baca Ika. Dalam epistemologi biologis ortodoks, perjanjian lama dan yang baru diseksikan sebagai entitas diskursif yang terpisah, selain itu sebagai narasi soteriologis yang integral dan kohesif, dengan Yesus Kristus sebagai pusat hermeneutis dan penggenapan teologisnya. Athanasius dari Alexandria menjelaskan seluruh kitab suci telah bersaksi tentang Sang Juru Selamat. Salib adalah tujuan seluruh kitab suci. Pembacaan dan penafsiran kitab suci dalam paradigma ini bertujuan untuk mendidik umat menuju keselamatan di dalam Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15 dan menghasilkan transformasi spiritual yang berwujud dalam kesalehan serta kebajikan. 2 Timotius 3 ayat 17. Nah, ini ya. Ini menurut Athanasius. Oke, ini kita udah sering bahas ya. Jadi akhirnya nanti akan menuju kepada keselamatan di dalam Kristus. Lagi. Teori selama sampai pemahaman ini dengan kasih bahwa kita suci sebagai manifestasi dari lahir yang tidak diciptakan, memiliki kepastian kapasitas untuk mentransmisikan kehidupan ilahi kepada pembacanya melalui partisipasi kolektif. Dalam Riaks yang menulis, iman Allah bukanlah objek studi belaka, tetapi medium partisipasi dalam kehidupan ilahi, mana melalui katarsis dan teoria, manusia dapat diangkat dari materialitas kata-kata menuju persatuan dengan logos yang hidup. Nah, ini dalam ya. Kalau Pak Lamas ngomong, firman Allah itu bisa mengangkat kita untuk berpartisipasi dalam apa? Logos. Sehingga ini enggak semacam apa ya, studi akademis. Ya, kelas ini bukan sekedar studi akademis ya, atau studi eksegesis, studi kata-kata doang. Kita bermain kata-kata, ya. Tetapi ini medium, sarana kita berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Katarsis itu penyucian, teoria itu inilah makna rohaninya, pencerahan. Ya, kamu baca kitab suci, kamu dicerahkan gitu. Nah, ini bisa mengangkat kita dari materialitas kata-kata menuju kesatuan dengan Sang Logos. Oke, terus. Konsep filsafat ini terdalam pemahaman bahwa suci dalam tradisi ortodoks memiliki dimensi ontologis dan soteriologis yang substansial, bukan semata-mata epistemologis. Iya, ontologis dan nyatu dengan Allah nanti. Soteriologis, ya kita diselamatkan. Bukan semata-mata epistemologis untuk pengetahuan doang. Nah, memang kalau kalian nyusun artikel, ya itu perlu pakai kata-kata yang akademis. Ya, istilah-istilah ini. Oke, coba baca lagi nih, Sofi. Meskipun Fondasi untuk pemahaman telah diletakkan, analisis yang mendalam dan sistematis mengenai bagaimana konsep penghabisan makna secara spesifik dikembangkan dan dipraktikkan dalam tradisi patristik ortodoks, terutama melalui perbandingan metodologis antara sekolah Alexandria dan Antioquia. Memerlukan perhatian yang lebih terfokus, dinamika, dan saling melengkapi antara pendekatan alegoris spiritual sekolah Alexandria dan penekanan pada historisitas. Oleh sekolah Antioquia dalam konteks tempat lapisan makna merupakan area yang potensial untuk eksplorasi yang lebih mendalam. Kosongan dalam literatur yang secara eksplisit membandingkan dan mensintesis kedua pendekatan ini dalam kaitannya dengan konsep empat lapisan makna menjadi fokus utama penelitian ini. Nah, ini paragraf apa ini? Kalau kita baca di pendahuluan, ini namanya paragraf apa? Tadi
nomor 2 itu kan 4 lapisan makna ya. Misalnya kan, oh ada kesenjangan ini antara harfiah dengan spiritual ya kan. Oh ternyata Yohanes Chrysostomos, Maximus, Alamas, Athanasius itu sudah menjembatani, sudah memberitahu kita ini baca kitab suci itu nggak boleh gitu, nggak boleh hanya untuk pengetahuan, tapi untuk keselamatan dan sebagainya. Nah itu namanya state of the art ya. Jadi state of the art itu dari paragraf mana nih? 2, 3 ya, paragraf 4, paragraf 5 ya kan. Baru dari situ apa yang luput, kekosongan ya dari atau apa yang luput dari peneliti-peneliti sebelumnya atau apa potensi yang tersedia dalam yang belum tergarap oleh peneliti-peneliti lain. Nah ini kayak Edric ini ya, kamu ada disuruh bikin artikel nggak di sana? Bikin Pak, bikin. Bikin artikel apa? Ya tergantung dari mata pelajarannya Pak. Misalnya apa? Terakhir itu misalkan soal teologi PB dengan teologi PB dengan satu masalah konteks pelayanan begitu Pak. Teologi PB dengan konteks pelayanan ya. Nah ini Ya, kamu bisa lihat gimana kita bikin pendahuluannya yang harus punya state of the art, lalu cari kekosongan. Nah itu. Jadi nggak boleh hanya sekedar memaparkan pandangan-pandangan orang itu. Ini kelemahan kita tuh di situ. Hanya sekedar memaparkan pandangan-pandangan orang itu, tapi kita nggak menyimpulkan apa-apa. Kamu harus menyimpulkan sesuatu. Kalau dalam pendahuluan, apa yang kamu simpulkan? Kekosongan mereka apa? Ya, apa yang luput? Nah, misalnya paragraf ini. Meskipun, nah nih, fondasi untuk pemahaman berlapis tadi ya, sudah diletakkan, analisis yang mendalam dan sistematis, nah misalnya ngomongin mengenai bagaimana konsep 4 ini dikembangkan dan dipraktikkan dalam tradisi, ya, ini masih memerlukan perhatian lebih terfokus. Nah, ini namanya kita lagi mau mengarahkan ke apa yang luput tadi. Misalnya, kalau Bapak Gereja yang saya kutip itu kan ada 2 sekolah besar ya zaman dulu. Sekolah Alexandria dari Antioquia itu lebih kepada makna historisitasnya atau teorianya, sedangkan Antioquia tadi ya, Alexandria lebih kepada alegoris ya. Nanti kita bahas di artikel ini. Nah ini yang menjadi dasar kita mengkaji kitab suci. Kita menggabungkan 2 tradisi sekolah ini. Alexandria dan Antioquia. Jadi kalau hasilnya 10 lapisan ini gabungan dari 2 sekolah itu. STT di sana. Ya, zaman dulu udah ada STT. Sekolah Alexandria dan Antioquia. Nah, ini berlanjut di Soteria. Oke. Nah, lalu di sini ada kalimat apa lagi? Ada apa yang luput? Nah, yang luput adalah misalnya selama ini 2 sekolah ini perlu dibandingkan dan disintesis. Ini yang kekosongan ini. Ini namanya kalimat apa? Hah? Nomor 3 nih. Apa yang kosong? Ya, kosongnya kan 2 sekolah ini masing-masing jalan sendiri-sendiri. Nah, kita mencoba untuk mensintesisnya.
atau menggabungkannya. Ya. Oke. Lalu Untuk mengisi kekosongan tersebut, artikel ini menawarkan analisis komprehensif mengenai kompleksitas hermeneutika kitab suci dalam tradisi patristik ortodoks dengan fokus utama pada konsep berlapisan makna, sarkik, poetik, psikis, dan anagogik. Secara spesifik, artikel ini akan mengeksplorasi dinamika dan saling melengkapi antara metode penafsiran yang dikembangkan oleh sekolah Alexandria dan sekolah Antioquia dalam pembentukan paradigma holistik penafsiran ortodoks terhadap 4 lapisan makna tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih bernuansa mengenai kekayaan tradisi hermeneutik ortodoks. oke, ini kalimat apa nih? Paragraf apa? Dari sini sampai sini. Ini paragraf apa? Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 yang mana? 4. Konsep apa yang ditawarkan untuk mengisi kekosongan? Atau sesuatu yang luput dari perhatian peneliti sebelum? Ya, Konsep apa yang kosong? Ini yang saya tawarkan. Apa yang saya tawarkan di sini? Analisis komprehensif mengenai kompleksitas hermeneutika kitab suci dan tradisi ortodoks dengan fokus utama pada 4 lapisan. Nah, ini dia yang saya tawarkan. Jadi kalau 2 itu digabungkan dapatnya ini 4. Statik, noetik, psikik, dan anagogik. Nah, itu contoh. Kalau kita bikin artikel itu harus ada sesuatu yang kamu tawarkan yang menarik perhatian orang untuk baca. Oh, iya ya. Ini 4 ini apa nih? Nah, itu solusi apa itu tawarannya. Nah, ini baru dijelasin lagi. Ini sebetulnya mengeksplorasi dan saling melengkapi antara 2 metode penafsiran yang dikembangkan oleh 2 sekolah tadi. Paham? Oke, kita cepat ya. Nah, nanti kita mau masuk contoh-contohnya. Nih, Ibu Lismar. yang pertama dan ini adalah dalam konsep makna dalam tradisi praktik Patristik. Lidahnya terkilir. Terus? dalam satu eksplorasi bangun historis konsep lapisan makna. Dua, dibandingkan dan menganalisis pendekatan hermeneutik sekolah Alexandria dan Antioquia terkait dengan konsep ini. Ia mengidentifikasi fondasi teologis yang mendasari konsep empat lapisan makna dalam tradisi ortodoks, dan empat menegaskan relevansi pendekatan hermeneutik Paham. ini dalam konsep dan presentasi kitab suci kontemporer. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai tradisi penafsiran kitab suci dalam teologi ortodoks. Bacanya berapa? Udah denda berapa ini? Jadi apa ini? Tujuannya ini kalimat apa? Paragraf tentang tujuan yang ingin dicapai. Ya, ada 4. Apa saja? Ya, tentu mengeksplorasi perkembangan historisnya kayak gimana, membandingkan dan menganalisis. Terus dapatlah fondasi teologis yang mendasari konsep 4 lapisan ini fondasi teologis ya. Ini 10 langkah ini fondasi teologisnya di sini ya. Lalu menegaskan relevansinya. Oke. Relevansinya apa ini dalam konteks interpretasi kitab suci. Nah, sekarang metode. Baca lagi yang benar. Cepat. Penelitian ini menggunakan metode studi pelaku dengan pendekatan historis untuk Tuh. Terus
menganalisis kompleksitasi hermeneutik tradisi dalam tradisi praktik ortodoks. Dengan fokus khusus pada konsep pemrosesan makna, data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur primer yang mencakup karya-karya para bapak gereja, serta literatur sekunder yang berupa karya ilmiah dan studi para sarjana di bidang teologi dan studi praktik. Patristik. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif untuk menyajikan informasi. Metode interpretatif untuk memahami makna. Metode komparatif untuk membandingkan berbagai perspektif, dan metode sintesis untuk menghasilkan pemahaman yang holistik. Keseluruhan analisis ini berlandaskan pada kerangka teoretis yang mencakup studi praktik, patristik, Ampun. etika, sejarah gereja, dan teologi ortodoks. Kamu baca sedikit istilah asing, kamu udah nggak bisa baca. Tahunya. Makanya jangan bahasa Mentawai terus di sini. Atau bahasa Nias terus kalian. Lidahnya jadi nggak terbiasa. Nah, ini jelasin tentang metodenya. Ya. Metodenya pakai historis, jadi kaji sejarahnya dulu. Lalu teologisnya. Caranya, nah kalau di dalam metode, kamu harus nulis apa ini? Setup eksperimennya. Ya. Setup eksperimennya apa? Oh, metode studi literatur dengan pendekatan historis teologis untuk menganalisis kompleksitas hermeneutika kitab suci dan tradisi patristik ortodoks. Fokusnya pada 4 lapisan makna. Lalu tahapan penelitiannya apa? Data itu dikumpulkan, ya, dari terus literatur sekunder dikumpulkan. Lalu setelah itu apa? Dianalisis, dicarilah maknanya, kayak gitu. Lalu data dan teknik pengambilan datanya dari mana? Datanya dari buku-buku literatur primer, kasih tahu ya, literatur sekunder, misalnya gitu. Lalu bagaimana menganalisis data? Datanya udah ada nih. Datanya dari mana tadi? Karya para bapak gereja. Habis itu bagaimana menganalisis datanya? Nah, pakai metode interpretatif untuk memahami maknanya, lalu pakai komparasi, ya, lalu pakai sintesis digabungkan, gitu. Nah, ini contoh metode atau bagaimana menganalisis data, bagaimana kalian menulis metode. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini kan ada lagi, misalnya metode. Nih, bagian metode ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Ya. Lalu sumber datanya ini. Bagaimana menganalisisnya? Prosedurnya, tahapannya. Tahapannya gimana? Lalu datanya dianalisis bagaimana? Dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik triangulasi, metode eksegesis dulu, dikomparasi, baru dicari refleksi, ya. Nah, itu menulis metode. Oke. Ini karena di artikel ya harus ada metode, kita terpaksa nulis ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke pembahasannya dan hasil. Ini perkembangan historis konsep 4 lapisan makna. Coba baca nih, Marsha. Pengembangan historis konsep melandaskan fondasi teologis yang telah dibenarkan. Lembaga gereja mengembangkan metodologi hermeneutis yang komprehensif dan berlapis.
yang memfasilitasi pemahaman holistik terhadap seksualitas kitab suci. Iya. Origen dari Alexandria 1008 Langsung aja menjadi pionir cepat-cepat. menjadi pionir konstruktif dengan postulasinya mengenai 3 lapisan makna Alkitab. Sarkikos, makna material dan atau literal. Sarkikos, makna moral, dan pneumatikos, makna spiritual dan batin. Ya. Paradigma tripartit ini mencerminkan antropologi teologis tentang konstitusi manusia sebagai kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Origen 3 ini ya. Terus Vladimir Lossky seorang teolog ortodoks abad ke-20 yang berpengaruh menjelaskan bahwa formulasi hermeneutis Origen tidak dimaksudkan sebagai pemisahan antara roh dan tubuh, melainkan sebagai kesatuan organik dengan makna yang lebih tinggi dibangun dengan eksponensi literal. Bagi Origen, hermeneutika bukan tentang pemisahan, melainkan pengalaman progresif dari satu realitas menuju dimensi spiritual yang lebih tinggi. Iya. Terus Pada abad kelima, Yohanes Cassianus, seorang bapak gereja barat yang memiliki pengaruh signifikan dalam tradisi timur, memperluas kerangka hermeneutis ini dengan menambahkan lapisan keempat, yaitu anagogikos, makna eskatologis yang mengarahkan pemahaman kepada realitas surgawi dan eskaton. Elaborasi ini menyempurnakan kerangka interpretatif yang pada abad pertama diformulasikan secara sistematis sebagai kuadriga 4 makna kitab suci. Kuadriga ya, atau 4 makna kitab suci, yaitu historis atau literal, simbolis, termasuk tipologis atau kristologis. Nah, ini ya. Berarti kalau masuk alegoris atau tipologis itu udah lapisan kedua. Lapisan kedua itu apa namanya? Ini teoria, noetik, spiritual, mystical meaning. Yang ada tadi deep structure, Christ center, ecclesia, sinerginya, konsep teologisnya, refleksinya. Itu namanya pakai teknik alegoris atau tipologis. Baru yang ketiga atau antropologis atau moral. Dan anagogis atau eskatologis. Iya. Tropologis itu yang ketiga. Istilahnya tropologis, itu antropologis atau moral. Lalu yang keempat, anagogis atau eskatologis. Keempat, ya. Terus? Meyenbrough dalam karyanya di Byzantine Theology menekankan bahwa perkembangan hermeneutis ini harus dengan kolaborasi intelektual, melainkan respons terhadap kebutuhan untuk memahami kitab suci sebagai realitas hidup yang berbicara pada beragam dimensi eksistensi manusia. Bagi teolog Byzantium, kitab suci adalah organisme hidup dengan berbagai tingkat makna yang saling terhubung, masing-masing meningkatkan aspek dari misteri ilahi. Andre Claude dalam karyanya Discerning the Mystery menyoroti bahwa perkembangan hermeneutika berlapis ini mencerminkan pemahaman holistik tentang relasi antara teks dan realitas spiritual yang ditunjukkannya. Hermeneutika patristik tidak melihat teks sebagai objek yang harus dianalisis saja, tetapi sebagai jendela menuju realitas spiritual yang harus dimasuki dan dialami. Iya. Jadi teks yang kamu analisis itu bukan cuma objek aja, tapi jendela menuju realitas spiritual yang harus dimasuki dan dialami. Jadi kitab suci itu kayak jendela masuk ke alam lain gitu, ke alam misteri, alam roh. Olive. Ya. Alam apa? Alam roh. Oke. Jadi kalau stres lihat muka Olive itu jadi segar ya. Oke, baca lagi. Tapi lapisan makna ini mencerminkan berbagai tahap dalam perjalanan spiritual menuju persekutuan. Nah, itu dia. Lapisan-lapisan itu kayak sebagai tahap apa tadi? Petualangan, perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan spiritual menuju persekutuan dengan
Allah. Jadi waktu kamu baca kitab suci ya, misalnya Ibrani atau Amsal misalnya kayak gini. Ini kayak Lut itu bilang, Andrew Lut itu bilang kayak perjalanan spiritual menuju persekutuan dengan Allah, karena ini kayak kayak jendela kita menuju realitas spiritual yang harus dimasuki dan dialami. Nah, itu prinsip kita baca kitab suci itu seperti itu. Kayak kita tenggelam di dalamnya, terus kayak kita lagi kayak berenang gitu ya, dalam roh. Nah, ini kalau Mendorf mengatakan ini kitab suci, apa dia bilang? Organisme hidup. Ini bukan buku mati. Organisme hidup. Dengan berbagai tingkat makna yang saling terhubung, masing-masing menyingkapkan aspek dari misteri ilahi. Ya. Oke, terus. Lapisan pertama berfokus pada bangsa manusia, sementara 3 lapisan berikutnya menggali dimensi spiritual yang lebih dalam. Nah, alegoris termasuk tipologi mengungkapkan korelasi kristologis dan selaras dengan iman. Makna antropologis atau moral berorientasi pada etika dan sesuai dengan kasih. Nah, anagogis mengarahkan pada realitas eskatologis dan terkait dengan pengharapan. Nah, iman, kasih, dan pengharapan. Itu semua ada di dalam teks itu. Iman, jadi korelasinya dengan pengetahuan kita. Tipologis, alegoris, ya, kristologis, itu iman. Lalu kasih ya pengharap apa tadi? Moral ya atau tropologis. Tropologis atau kasih. Ini lapisan ketiga nih, moral atau psychic, good works, tropologis. Apa? Tropologis. Coba Lismar. Hah? Tropologi, patristik. Patristik. Nah, kamu ngomong 100 kali pasti udah lancar. Ya. Oke. Nih, Pak Nenong. Sekolah. Oh, ya. Yang cepat bacanya. KTKC. Ini kalian kayak ada istilah baru langsung salah baca. Yang berkembang besar pada kedua hingga keempat segi. Muncul dalam konteks kultural yang sangat unik. Alexandria sebagai pusat intelektual kosmopolitan yang disignifikasi di kawasan Mediterania menjadi titik temu bagi tradisi Hellenisme dan Yudaisme dan Kristen awal. Kota ini menunjukkan memiliki sejarah panjang dalam praktik penafsiran alegoris terhadap teks-teks Homerik dan filosofi. Kamu nggak kelihatan ya? Udah ganti, Ismat. Yang menyediakan landasan intelektual dan perkembangan Kristiani juga disebut. Ini kita belajar sedikit tentang sekolah Alexandria ya. Seperti apa sih? Ini pionir tentang spiritual, pembacaan secara spiritual, hermeneutika spiritual. Sehingga orang-orang Alexandria itu kalau baca teks ya, seperti Cyril, Athanasius, Clement, nanti tokoh-tokohnya Origen, ya itu tokoh-tokoh besarnya. Itu nanti mempengaruhi Nisa, Gregorius dari Nisa. Itu baca kitab sucinya itu mereka pasti mencari spiritualnya, atau alegorisnya. Gitu. Ya. Kalau kalian baca kitab suci itu apa? Cari apanya? Nggak tahu apa yang mau dicari ya, Nek. Ini baca aja. Nah, sekarang kalian tahu di STT Soteria
baca kitab suci berarti kamu harus cari hidden meaning-nya, makna spirit. Nah, tentunya dengan analisis kita menggabungkan yang sistematis. Kalau misalnya kalau tulis seperti ini, Pak, apakah zaman dulu mereka belajar seperti ini? Orang-orang Origen mengutamakan gramatikal. Iya, walaupun ini bahasa mereka kan berbahasa Yunani ya. Udah ngerti kayak bahasa Indonesia. Tapi kita perlu analisis seperti ini. Ini pendekatan memang cenderung analitis. Ya. Tapi ada di balik analisis itu ada hidden meaning-nya. Kita padukan. Nggak sembarangan alegoris juga gitu. Ya. Di sini kan kita pakai, kalau analitis itu cenderung ke teologi barat ya. Orang barat itu baca kitab suci itu analitis banget. Literal sekali. Ya. Historis kritis mereka. Historis kritis. Lihat sejarahnya gimana, sejarah penafsirannya bagaimana, terus dikritisi. Nah, kita nggak cuma historis kritis ya, tapi spiritualnya juga mesti dapat. Nah, kita baca lagi ya. Spiritualnya kayak gimana ini? Nah, orang-orang Alexandria itu mereka sudah baca teks-teks Homerik ya, karya-karya dari Plato, sebagainya. Baca-baca filsafat Yunani seperti Plato, Socrates, Aristoteles. Mereka sudah pakai teks-teks ini. Nah, memakai bagaimana penafsiran alegoris terhadap teks-teks Homerik itu dipakailah di dalam hermeneutika Kristen, hermeneutika Alkitab. Ya, nah ini konteks historisnya. Coba baca lagi. Filsuf Yahudi dan Kristen memainkan peran perintis yang signifikan dalam mengadaptasi metode alegoris linguistik ke dalam penafsiran kitab suci. Metodologinya yang berupaya rekonsiliasi tanah dengan filsafat Platonis memberikan presiden penting bagi para penafsir berlingkungan di Alexandria. Pendekatan alegorisnya memungkinkan identifikasi kebenaran filosofis yang lebih mendalam di balik narasi kitab suci yang mungkin tampak sederhana atau problematik jika diinterpretasikan secara harfiah. Nah, tokoh utamanya siapa? Philo, dia yang banyak memainkan peran penting ya terhadap nanti Origen, Alexander, sekolah-sekolah Alexandria. Itu Philo, oke. Bapaknya alegoris itu ya. Tapi dia bukan orang Kristen ya, dia filsuf Yahudi. Dia bukan Kristen, tapi metodenya itu banyak dipakai. Ya, dia pakai metode alegoris tadi untuk menafsirkan Tanakh perjanjian lama itu ya dengan filsafat Platonis. Oke, terus. Clemens dari Alexandria, seorang teolog Nah, ini baru orang Kristen ya. Terus awal yang berpengaruh di kata tersebut melanjutkan dan mengembangkan metode yang mengikuti ini dalam konteks Kristiani. ya. Dalam karyanya Stomateis, dia menyatakan bahwa kitab suci ditulis dalam bentuk yang terselubung. Ya, skematismenos. Coba baca itu. Makna terselubung. Skematis yang mengandung makna-makna tersembunyi yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pengetahuan spiritual atau gnosis ya. Clemens memandang alegori sebagai metode yang digunakan oleh kitab suci sendiri untuk melindungi kebenaran spiritual dari pemahaman yang dangkal, sekaligus memfasilitasi pertumbuhan spiritual bagi mereka yang secara bertahap memahami makna yang lebih dalam. Clemens mengartikulasikan dalam Stomata bahwa semua orang yang membahas kebenaran ilahi baik dari kalangan barbar
maupun Yunani, telah menyembunyikan prinsip-prinsip dari khalayak umum dan menyampaikan kebenaran secara misterius melalui teka-teki, simbol, alegori, metafora, dan cara-cara serupa. Ya, oke. Jadi semua orang yang membahas kebenaran ilahi, baik dari kalangan barbar itu ya, maksudnya yang tak terpelajar maupun Yunani yang terpelajar, itu menyembunyikan prinsip-prinsip yang layak dari khalayak umum, ya. Jadi selalu ada hidden meaning yang mereka sampaikan, nggak disampaikan secara literal, tapi melalui teka-teki, simbol, alegoris, ya, metafor, itu selalu ada makna-makna yang tersembunyi. Nah, sekarang misalnya itu teknik Clement. Nah, Origen, baca lagi. Origen arsitektur hermeneutika Alexandria. Origen dari Alexandria, seorang penafsir Alkitab terkemuka pada era patristik awal dan murid Renes, secara sistematis mengkodifikasi pendekatan Alexandria. Dalam De Principiis, yang menguraikan teori hermeneutis tiga tingkatan makna kitab suci yang dikaitkan dengan dikotomi manusia menurut Paulus, tubuh, jiwa, dan roh. Bagi Origen atau tubuh, kitab suci adalah makna literal atau historis, jiwa adalah makna moral, dan roh adalah makna spiritual atau allegoris. Origen tidak mengabaikan makna literal, melainkan melihatnya sebagai fondasi penting interpretasi mendalam. Menurut Charles Kahneman, Origen selalu memulai dengan studi teologi dan kritik tekstual sebelum beralih ke alegori. Ya, jadi studi teksnya lapisan 1 ini. Ya, studi teks Yunaninya ini penting. Baru beralih ke spiritualnya. Ya, memang di kelas ini saya ngajak kalian spiritualnya dulu. Ya, teksnya belakangan. Terus, Origen menekankan adanya si spiritual dalam kitab suci yang mengatasi potensi, kontradiksi, dan kesulitan tekstual. Yang menyatakan bahwa seluruh kitab suci adalah satu instrumen sempurna yang terdiri dari berbagai nada, dari keseluruhan termasuk juga satu hal yang diselamatkan. Perspektif Origen memungkinkan identifikasi kesatuan spiritual di seluruh Alkitab dan menjawab tantangan interpretasi literal. Metodologi hermeneutisnya meliputi 1. Inspirasi total seluruh kitab suci. 2. Makna tersembunyi yang sengaja ditanamkan Roh Kudus. jadi ada makna tersembunyinya. Terus, 3. Ekonomi pedagogis betul berlapis untuk membimbing pemahaman. ada pengajarannya. Ya, terus 4. Kristosentrisme menginterpretasikan seluruh kitab suci dalam hubungannya dengan Kristus. nah itu Origen. Baca kitab sucinya begitu. Terus, 5. Koherensi spiritual di balik perbedaan literal. iya, ada koherensi spiritualnya atau makna rohaninya. Terus, Inovasi hermeneutis Origen meliputi praktik membandingkan ayat-ayat kitab suci untuk saling menjelaskan penggunaan Septuaginta sebagai teks standar serta ketelitian filologis dalam filologis itu kayak studi katanya. Ya, kata, sejarah kata, dan sebagainya. Terus, analisis akar kata Ibrani dan Yunani. itu dia. Terus, Sebagai ketelitiannya, ia memastikan Pusaka, sebuah edisi kritis perjanjian lama yang menyajikan 6 versi teks dalam kolom-kolom paralel. iya, detail sekali ya. Ada hexapla-nya itu. Oke. Nah, sekarang kita memang ada bantuan misalnya dari Bibleworks ini. Jadi kalau orang dulu baca PL itu nggak pakai Yunani ya, tapi bacanya nggak pakai Ibrani, tapi pakai Septuaginta. Nah, kalau di Bibleworks itu kalian tinggal buka aja. Septuaginta itu BGT di sini. Ya. BGT. Nah, ini kita pakai versi PGT, ini ada LXT-nya. Ya, LXT dari Septuaginta edisi diedit oleh Alfred Ruff. Kita pakai teks ini ya. Nah, ini sudah ada di BGT. Ini misalnya seri BGT kejadian, ya, ada Septuaginta.
Jadi kalau kalian udah belajar Yunani, ya ulangi lagi. Kayak apa? Sintaksnya dan sebagainya. Nah, baru dari sintaks, dia masuk ke alegoris. Oke? Coba baca. Nih, Alawan. Interpretasi. Ya, Sekolah Nusantara mengembangkan interpretasi alegori dan tipologi. agak cepat bacanya. Karena itu, alegori mencari makna spiritual yang lebih bebas dengan kaitan yang lebih longgar pada konteks historis. Contohnya, Kiril dan dari Alexandria menggunakan air pahit di mara yang dimaniskan kayu sebagai simbol kemanusiaan yang pahit karena dosa namun dimaniskan oleh salib Kristus. Nah, ini contoh sekolah Alexandria itu kalau baca misalnya tentang kejadian di Keluaran itu ya, air pahit di Mara, ya, waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu ada satu kejadian tentang air pahit di Mara yang dimaniskan oleh kayu. Ini oleh kiri dibaca sebagai apa? Sebagai tipologi atau tipe, ya, tipe PL dan antitipe perjanjian baru. Simbolnya apa? Kemanusiaan yang pahit karena dosa, tetapi dimaniskan oleh kayu ini apa? Kayu salib. Paham ya? Terus Mulai dan harus sebagai kulturasi karya penguatan. nah, misalnya kayak ini ya, the temple by Allah ini. Ini adalah tipologi di dalam dikaitkan dengan nanti dengan kitab Yohanes misalnya. Oke, nanti sekolah Alexandria. Dulu Pak Filipus masih mengajar tabernakel, ya pasti membahas tentang keluaran, tentang tawarik, temple seperti ini. Nah, itu pasti membahas tentang tipologi atau alegoris. Ini tafsiran dari misalnya kayak kiri ya. Terus Athanasius, bacain cepat. Tapi dari dia dalam menyajikan tipologi dengan melihat tokoh perjanjian lama sebagai profil Kristus seperti Isa yang membawa kayu sebagai tipe memikul salib. Pendekatan ini menghormati narasi historis sambil mengidentifikasi korespondensi spiritual. Tapi Dawson menekankan bahwa alegori Alexandria adalah respon kreatif terhadap teks, mengartikulasikan dinamika spiritual yang tersirat, bukan sekedar interpretasi sewenang-wenang. Ini mencerminkan keyakinan bahwa kitab suci memiliki dimensi